Selamat pagi Bapak, Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan pada pagi hari ini. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Nova Rizky Firdaus, beserta rekan-rekan kelompok saya, ada Novita Sari, Okta Widyastuti, Oktavian Aji, Farhan Mubarok, dan Mas Prima Katrida. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai studi kasus 3, itu tentang kedisiplinan kerja. Baik rekan-rekan sekalian, mari kita mulai dengan melihat ringkasan studi kasus yang ada pada slide 3. Sudah muncul. Kita dihadapkan pada situasi di perusahaan XYZ. Perusahaan ini secara tertulis sudah memiliki aturan jam kerja yang jelas, yaitu dimulai pada pukul 08.00 WIB, namun realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sangat bertolak belakang. Masih banyak karyawan yang datang terlambat, sering meninggalkan pekerjaan tanpa izin di tengah jam kerja, dan puncaknya mereka tidak mampu menyelesaikan tugas tepat pada waktunya. Pimpinan perusahaan bukannya diam saja, mereka sudah beberapa kali memberikan teguran lisan, akan tetapi pelanggaran tersebut tetap terjadi dan seolah-olah menjadi sebuah kebiasaan. Jika kita tinjau dari perspektif manajemen sumber daya manusia, situasi ini sangat berbahaya. Mengacu pada literatur MSDM, dengan mencoba memahami berbagai tingkah laku manusia, bukan berarti manajemen harus selalu menuruti kehendak karyawan atau bersikap lemah. Seorang pemimpin yang bersikap lemah terhadap aturan bukan hanya akan mengacaukan jalannya operasional perusahaan, tetapi perlahan-lahan ia akan kehilangan rasa hormat dari para bawahannya. Dalam kasus perusahaan XYZ ini, selama aturan main itu sudah disepakati bersama, yaitu jam kerja dimulai pukul 08.00, maka pelanggaran terhadap aturan main ini mutlak harus dikenakan tindakan pendisiplinan yang nyata, bukan sekedar teguran tanpa makna. Kondisi pembiaran di perusahaan XYZ saat ini pada akhirnya menyebabkan dua masalah krusial, yaitu yang pertama, produktivitas perusahaan menurun drastis, dan yang kedua, mulai timbul ketidakpuasan dan kecemburuan antar pegawai. Nah, mereka yang rajin akan merasa tidak dihargai karena melihat rekan kerjanya yang malas, tidak mendapatkan sanksi yang berarti. Nah, untuk membedah mengapa hal ini bisa terjadi dan apa akar masalahnya, penjelasan selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu Mbak Novita Sari. Kepada Saudari Novita Sari, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Naval atas kesempatannya. Selamat pagi, rekan-rekan sekalian. Kita akan beralih ke slide keempat dan kelima mengenai analisis masalah. Nah, pertanyaan besar yang muncul dari kasus perusahaan XYZ adalah mengapa pelanggaran disiplin terus saja terjadi dan seolah menjadi budaya baru. Padahal pimpinan sudah menegur mereka berkali-kali. Nah, dari hasil diskusi kelompok kami mengidentifikasi 4 akar penyebab rendahnya disiplin kerja di perusahaan tersebut. Yang pertama adalah kurangnya ketegasan sanksi. Teguran lisan yang diberikan pimpinan selama ini terbukti tidak memberikan efek jera. Karyawan merasa tidak ada konsekuensi nyata atau ancaman terhadap status maupun finansial mereka atas pelanggaran yang dilakukan. Lalu yang kedua, tidak adanya role model atau keteladanan dari atasan. Nah, dalam teori perilaku organisasi, karyawan cenderung melakukan social learning atau meniru perilaku pemimpin mereka. Di perusahaan XYZ, kepatuhan yang rendah mengindikasikan bahwa para manajer atau supervisor kemungkinan besar juga belum menunjukkan komitmen penuh terhadap aturan jam kerja. Ketika atasan sering datang terlambat secara psikologis, karyawan akan mesahkan tindakan indisipliner mereka sendiri. Pemimpin adalah cermin. Jika cerminnya kabur, maka perilaku bawahan pun akan ikut menyimpang. Lalu yang ketiga adalah sistem pengawasan yang lemah. Di pengawasan di perusahaan XYZ masih bersifat konvensional dan longgar.
perusahaan tidak memiliki instrumen kendali yang mampu mendeteksi pelanggaran secara real time. Seperti karyawan yang menyelinap keluar di tengah jam kerja tanpa izin. Lamanya kontrol operasional ini menciptakan celah atau kesempatan bagi karyawan untuk melanggar aturan tanpa takut tertangkap. Tanpa sistem pengawasan objektif, penilaian kinerja menjadi bias dan tindakan korektif dari manajemen pun kehilangan momentumnya. Lalu faktor keempat yang terakhir yaitu faktor motivasi internal karyawan yang rendah. Karyawan pada perusahaan XYZ melihat pekerjaan sekedar sebagai rutinitas untuk menggugurkan kewajiban, bukan sebagai tanggung jawab profesional. Rendahnya motivasi intrinsik ini bisa dipicu oleh job mismatch, lingkungan kerja yang monoton, atau tidak adanya kejelasan jenjang karir. Akibatnya, keterikatan atau employment engagement mereka terhadap perusahaan sangat rendah, yang puncaknya berujung pada pengabaian target kerja dan kegagalan dalam menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, jika kita perdalam keempat poin ini dengan konsep elemen dasar, proses pendisiplinan dalam manajemen SDM, kita akan menemukan benang merahnya. Menurut teori MSDM, elemen pertama, pendisiplinan harus diletakkan pada jabatan yang berwenang, yaitu pejabat lini yang berhak memerintah, bukan sekadar staf personalia. Jika teguran di perusahaan XYZ diberikan oleh pihak yang salah, wibawanya akan hilang. Selanjutnya, elemen kedua mensyaratkan program pendisiplinan yang logis dan dikomunikasikan secara utuh. Karyawan XYZ mungkin menganggap aturan itu sekedar formalitas, karena komunikasinya sanksinya tidak jelas. Lalu elemen yang ketiga yang sangat penting adalah sikap dari pimpinan itu sendiri, atau pimpinan menjadi role model. Pimpinan haruslah bersikap adil dan konsisten. Dalam kaitan ini, kedisiplinan kerja yang terjadi di XYZ kemungkinan besar hanya bersifat kedisiplinan negatif yang tidak berjalan efektif. Kedisiplinan negatif ini terjadi jika kepatuhan hanya didasarkan karena rasa takut akan hukuman, bukan dari kesadaran oleh pegawai itu sendiri. Masalahnya di XYZ, hukuman sendiri tidak tegas, sehingga rasa takut itu pun hilang. Oleh karena itu, kegagalan pimpinan dalam membentuk kedisiplinan internal atau kesadaran diri telah melahirkan budaya kerja yang toksik. Untuk pembahasan mengenai indikator disiplin dan dampak yang lebih spesifik akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Okta Widyastuti. Kepada Saudara Okta, dipersilahkan. Baik, terima kasih Novita Sari. Selamat pagi semuanya. Mengacu pada slide 6 dan 7, mari kita bahas tentang apa saja indikator utama disiplin kerja dan dampaknya bagi perusahaan. Di bahan tayang kita disebutkan 3 indikator utama, yaitu ketepatan waktu, kepatuhan pada aturan, dan tanggung jawab atas penyelesaian tugas. Untuk memperluas wawasan kita bisa merujuk pada indikator kedisiplinan menurut Malayu Hasibuan tahun 2006 yang ada dalam modul MSDM kita. Beliau menambahkan beberapa indikator krusial lainnya yang sangat relevan untuk mengukur tingkat kedisiplinan. Selain keterlambatan kerja, Hasibuan juga menyoroti masalah absensi, tingginya angka alfa, izin atau sakit tanpa alasan jelas, serta perputaran tenaga kerja atau labor turnover, LTO. Perusahaan yang tidak disiplin biasanya memiliki tingkat stres yang aneh. Karyawan yang berkinerja baik justru cepat keluar karena lingkungan kerjanya tidak mendukung. Indikator lainnya adalah seringnya karyawan melakukan kesalahan dalam bekerja akibat kurangnya konsentrasi dan tanggung jawab. Serta indikator paling ekstrim yaitu terjadinya pemogokan kerja yang mencerminkan ketidakpuasan akut. Dalam kasus XYZ, indikator ketepatan waktu sudah jelas gagal dipenuhi karena aturan masuk jam 8 dilanggar. Indikator tanggung jawab juga gagal karena tugas sering tidak selesai tepat waktu. Lalu, apa dampak dari pelanggaran-pelanggaran ini? Di slide ke-7 disebutkan dampaknya adalah penurunan produktivitas dan kecemburuan antar karyawan. Penurunan produktivitas terjadi karena jam kerja efektif yang seharusnya digunakan untuk operasional terbuang sia-sia oleh keterlambatan dan mangkir. Sedangkan kecemburuan karyawan atas efek domino dari disiplin yang diberlakukan secara tidak tepat. Karyawan yang masih patuh akan mengalami moral kerja yang rendah,
timbul rasa kemarahan dan kemauan yang buruk terhadap atasan karena merasa keadilan tidak ditegakkan. Kekecewaan ini jika dibiarkan akan membuat karyawan yang tadinya disiplin ikut-ikutan menjadi tidak disiplin. Oleh karena itu, diperlukan landasan teori dan solusi konkret yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Octavian Aji. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Okta 1. Kebetulan namanya sama-sama Okta. Jadi izin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, di slide ini kami coba mengutip teori dari dua pakar, yakni Hasibuan, yang menyatakan bahwa kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan menaati aturan dan norma. Serta Sutrisno yang menyebutkan bahwa disiplin ini sebagai sikap hormat terhadap peraturan. Jika kita tambahkan pandangan dari literatur lain di MSDM, disiplin kerja sejatinya adalah alat yang digunakan manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia mengubah perilaku. Dan terakhir, menurut Shimamura, tujuan utama tindakan ini adalah memastikan perilaku pegawai konsisten dengan aturan yang ditetapkan oleh organisasi. Jadi berdasarkan teori-teori dimaksud, kami di kelompok 9 merumuskan beberapa opsi solusi yang ada pada slide selanjutnya. Di mana solusi yang kami tawarkan adalah dengan menerapkan tindakan pendisiplinan progresif atau sanksi yang diterapkan secara bertahap. Karena dari analisis permasalahan di awal, itu teguran lisan sudah gagal. Maka kita harus mulai mempertimbangkan untuk masuk ke tahap-tahap selanjutnya. Tahap yang pertama adalah penerbitan surat peringatan tertulis mulai dari SP1 hingga SP3. Kedua, pemberlakuan konsekuensi finansial. Jadi ini lebih ke konsekuensi denda atau pemotongan tunjangan yang berpengaruh pada penghasilan setiap bulannya. Yang ketiga, bisa juga mulai dilakukan konseling karyawan. Jadi pendekatan yang lebih manusiawi dan bisa dibilang one-on-one antara karyawan dengan pihak perusahaan, mungkin diwakili oleh HR, untuk mencari akar permasalahannya apa dan apakah memungkinkan untuk dilakukan perubahan atau perbaikan. Dan yang terakhir, apabila tahap-tahap yang sebelumnya tidak berhasil, langkah terakhir adalah pemutusan hubungan kerja atau PHK sebagai jalan yang pamungkas. Langkah-langkah yang kami susun ini sejalan dengan konsep MSDM mengenai tindakan pendisiplinan negatif. Dalam modul diajarkan bahwa pendisiplinan harus disusun berdasarkan tingkat kekerasannya, dari yang paling lunak sampai yang paling berat, dimulai dari peringatan lisan, tertulis, penghilangan hak, penghasilan tadi atau merumahkan sementara, skorsing, denda, penurunan jabatan atau demosi, hingga akhirnya ada di pemecatan. Namun perlu menjadi perhatian bahwa pemecatan atau PHK ini tidak bisa dilakukan secara sembrono atau sembarangan karena akan berisiko memicu perselisihan perburuan yang panjang. Oleh karena itu, sanksi bertahap ini adalah cara yang aman, adil, dan sesuai prosedur yang berlaku yang harus segera diimplementasikan oleh perusahaan SJZ. Nah, untuk bagaimana cara mengeksekusinya agar efektif, rekan saya, Mas Farhan, akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan, Mas Farhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Octavian. Beralih ke slide selanjutnya ya. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menegakkan disiplin secara efektif. Kelompok kami merumuskan 5 poin strategis, yaitu yang pertama, memiliki peraturan yang jelas. Peraturan yang jelas yang dimaksud yaitu peraturan yang benar-benar sudah disosialisasikan atau dan benar-benar dipahami oleh para karyawan. Yang kedua, memiliki alat pengawasan yang modern, seperti penerapan absensi biometrik
dan geotagging. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir atau menghindari dari manipulasi kehadiran. Lalu yang ketiga, menerapkan hot stove rule ya, atau prinsip tungku panas. Di sini artinya yaitu hukuman harus bersikap seketika, konsisten, tanpa pandang bulu. Keempat, menerapkan reward dan punishment yang seimbang. Dan yang kelima yaitu keteladanan pimpinan. Poin-poin tersebut jika kita lihat lebih dalam ke dalam teori usaha menegakkan disiplin kerja dan pedoman pendisiplinan yang ada di materi manajemen SDM yang kita pelajari, yaitu yang pertama terkait dengan alat pengawasan. Di manajemen SDM menekankan pentingnya mengadakan pengawasan yang cukup agar realisasi target sesuai dengan rencana. Dan yang kedua, terkait pimpinan, manajemen SDM menyarankan pembentukan hubungan kerja yang harmonis, hubungan antara atasan dan bawahan. Karena di dalam komunikasi harus ada pertukaran pendapat yang sehat yang akan mempertinggi kedisiplinan. Selain itu, sebagai pimpinan perusahaan di perusahaan XYZ, pimpinan wajib mematuhi pedoman untuk melakukan pendisiplinan saat memberikan sanksi. Misalnya, pendisiplinan hendaknya dilakukan secara pribadi, bukan menegur bawahan di depan banyak orang yang bisa menimbulkan rasa malu maupun dendam. Teguran juga harus bersifat membangun. Artinya pimpinan di perusahaan XYZ harus memberitahu cara perbaikannya, bukan hanya sekedar memarahi. Lalu pendisiplinan harus dilakukan dengan segera oleh atasan langsung, tidak menunda-nunda. Dan yang terpenting, setelah pendisiplinan selesai dilakukan, sikap pimpinan harus kembali wajar. Tidak dibenarkan pimpinan untuk membenci karyawan tersebut. Lalu sikap profesional inilah yang akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Selanjutnya, untuk contoh nyata dan kesimpulan dalam presentasi ini akan dibawakan oleh Saudara Prima. Kepada Saudara Prima, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Farhan atas kesempatannya. Sebelumnya selamat malam semua. Selamat malam teman-teman semua. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh Farhan, yaitu tentang contoh nyata atau ilustrasi yang dapat kita adaptasi di perusahaan XYZ ke depannya. Di slide berikutnya, yaitu di slide ke-11. Nah, contoh nyata dari perusahaan XYZ tersebut adalah terdapat sebuah perusahaan manufaktur terkemuka yang berhasil mengatasi masalah disiplin dengan menerapkan peraturan ketat yang terintegrasi langsung dengan sistem payroll atau penggajian. Setiap keterlambatan bahkan hanya 5 menit secara langsung nanti otomatis akan dipotong gajinya karyawan, yaitu sebesar Rp20.000. Namun sistem ini adil karena bagi karyawan yang mendapat keterlambatan maupun mempertahankan presisinya dengan sempurna akan mendapatkan bonus, yaitu selama 1 bulan penuh, dan perusahaan akan memberikan bonus sebesar Rp500.000 atau yang disebut dengan bonus kerajinan. Sistem ini mewakili poin reward and punishment yang dibahas oleh Mas Farhan sebelumnya, dan di mana kedisiplinan ini didorong tidak hanya melalui pendekatan negatif berupa denda, tapi juga pendekatan positif berupa insentif finansial. Sebagai kesimpulan nyata di slide berikutnya, sebagai kesimpulannya, pada slide ke-12 ini, perusahaan XYZ tidak akan membaik jika hanya mengandalkan teguran lisan, dan dibutuhkan
kombinasi dari sistem sanksi yang tegas sebagai tindakan korektif maupun keteladanan pimpinan sebagai tindakan preventif dan dukungan teknologi yaitu sebagai absensi biometrik. Sejalan dengan landasan pada teori MSDM atau manajemen sumber daya manusia, pelaksanaan tindakan disiplin yang benar dan tegas tidak hanya sekedar memperbaiki perilaku pegawai di masa sekarang maupun juga di masa yang akan datang. Melalui hubungan yang positif antara bawahan dengan atasan. Disiplin itu bukanlah alat untuk mengekang, melainkan jembatan antara tujuan dan pencapaian, atau disiplin is a bridge between goals and accomplishment. Kedisiplinan kerja adalah investasi jangka panjang bagi organisasi. Karena ketika karyawan disiplin, maka otomatis perusahaan tersebut akan meningkatkan produktivitasnya dan pelanggan akan terlayani dengan puas dan kesejahteraan karyawan itu sendiri akan terjamin di masa depan. Lalu untuk slide berikutnya yaitu daftar pustaka. Terdapat daftar pustaka dari manajemen sumber daya manusia yaitu Bapak Malayu Hasibuan, lalu ada manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan Faizal Rifai, manajemen sumber daya manusia Edi Sutrisno, dan manajemen sumber daya manusia yang disusun oleh Henry Simamora. Akhir kata, mewakili kelompok 9, kami memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak Ibu semua dan dosen dan rekan-rekan teman sekalian. Kami buka sesi tanya jawab apabila ada yang ingin menanyakan lebih atau berdiskusi lebih lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.